Kalaulah kita punya niat baik, lakonnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Saya nggak pernah berpikir kesuksesan, tetapi dalam hidup itu saya selalu berpikir bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Oh, saya tidak naik kelas. Jangan lihat hasilnya, tetapi lihat proses di belakangnya. Bagaimana proses belajar Anda? Bagaimana proses Anda untuk menghadapi ujian itu? Bagaimana proses Anda untuk persiapan ujian itu? Itu yang harus Anda nilai. Jangan lihat hasil. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bangku Belakang. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin topik yang menarik banget, yaitu tentang dunia perkapalan. Jadi, bintang tamu kita hari ini adalah CEO of Iqbal Emios, yaitu dengan Bapak Roni ya Pak ya. Iya, Nah, sebelum kita mulai dengan pertanyaan, Iqbal Emios ini sebenarnya udah berdiri dari tahun 2000 guys. Dan Bapak Roni udah jadi CEO-nya ya Pak ya? iya saya meneruskan. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertanyaannya ya. Mari kita simak ya guys pertanyaannya. Baik, Nah, teman-teman saya bingung nih Pak. Mereka gimana tuh? itu pengen masuk dunia perkapalan. Jadi ada pertanyaan yang mungkin Bapak bisa bantu jawab ya Pak ya. Boleh? Jadi, eh gimana sih Pak awal Big Ball MS itu bisa berdiri? Jadi Iqbal Emias itu berdiri tahun 2000. Didirikan oleh Pak Sofyan, Dr. Sofyan Sihombing. Beliau itu melihat bahwa dulu di tahun 2000 dan sebelumnya, tahun 2000 tuh kita itu lapangan pekerja banyak diisi dengan orang bangsa asing. Beliau bertekad bahwa kita itu harus setara dan setarif dengan bangsa asing. Dari ide itulah dan pengalaman yang dia punya, pendidikan yang dia punya, skill yang dia punya, didirikanlah Iqbal Emios ini. Jadi Iqbal Emios berdiri ini untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang kemaritiman dan oil and gas industry. Baik. Berarti emang latar belakangnya begitu ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi, dengan pertanyaan yang kedua, yaitu, apakah ada proyek atau aktivitas atau pekerjaan yang Bapak lakukan untuk sementara? Jadi di Iqbal Emios ini kita adalah grup. Jadi Iqbal Emios sendiri itu adalah Yayasan Iqbal Emiosnya. Itu bergerak di bidang pelatihan dan sertifikasi di bidang oil and gas dan maritime industry. Kita ada melakukan pelatihan untuk welding inspector, kita ada melakukan pelatihan untuk non-destructive test, kita juga ada melakukan untuk coating, kita juga ada melakukan untuk pelatihan untuk safety, dan juga kita juga pelatihan untuk instrumen inspektor. Jadi ide yang kita lakukan di sini adalah untuk melatih sarjana-sarjana yang dari universitas untuk biar siap kerja. Jadi alumni daripada Iqbal Emios itu datang daripada alumni-alumni universitas daripada dalam dan luar negeri. Nah, sedangkan di sisi lain di Iqbal Emios Group itu ada PT Pakartek Engineering. PT Pakartek Engineering itu bergerak di bidang service untuk underwater inspection. Kita juga ada untuk service untuk ultrasonic dan non-destructive testing. Dan juga third party inspection ya. Jadi saat ini ya kami ada proyek yang saat ini ya kita bergerak di bidang kemaritiman. Jadi untuk proyek di shipyard dan di oil and gas industry. Terus ada untuk LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Jadi lembaga sertifikasi profesi ini adalah untuk sertifikasi di bidang profesi kemaritiman. Jadi kami punya skema untuk welding inspector, kami punya skema untuk coating inspector, kita juga punya skema untuk safety inspector. Kami ada 14 skema yang diakui untuk dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yaitu BNSP. Baru yang keempat grupnya itu adalah untuk medical check-up. Jadi medical check-up itu dengan namanya Zio Clinic. Zio Clinic adalah jadi lembaga untuk
mensertifikasi kesehatan, daripada calon-calon pekerja atau juga pekerja yang akan bekerja di offshore ataupun di luar negeri karena bukan hanya skill dan bukan hanya kompetensi, tetapi orang yang bekerja pun harus sehat di offshore itu. Oh, Makanya jadi itu proyeknya Zio Clinic. Nah, jadi Iqbal Emios adalah sebuah grup. Jadi ya alhamdulillah kita sekarang ini proyek yang running ya adalah dalam grup itu daripada melatih, mensertifikasi, dan mensertifikasi kesehatan peserta, serta juga menyalurkan ke tenaga pekerjaan. menarik juga ya, Pak, ya. Iya. Jadi latar belakang Bapak sebelum Bapak bisa sesukses ini gimana sih, Pak, ceritanya? Saya kepo banget. Nah, jadi kalau kita berbicara sukses itu sebenarnya saya nggak pernah berpikir kesuksesan, tetapi dalam hidup itu saya selalu berpikir bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang lain. Karena kita bermanfaat, hidup itu adalah untuk kita bisa berperan. Berperan memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi kalau dibilang sukses itu, saya belum pernah merasa sukses gitu loh. Oke. Jadi tetapi bagi saya, ketika dalam hidup itu yang selalu saya diajarkan sama almarhum pendiri Iqbal Emios, bahwa hidup itu adalah untuk berperan. Apa peranmu? Untuk agar tiada orang yang tertipu, agar tiada orang yang celaka, agar tiada orang yang sakit, agar tiada lingkungan rusuh. Karena peran kita, itulah namanya quality safety health dan environmental awareness with our code voice. Jadi, ya bagi saya, kalaulah kita punya niat baik, lakonnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Dan teruslah berjalan, meskipun apa yang kita lalui pasti banyak rintangan. Tetapi dengan kita punya niat baik, lakon baik, insya Allah hasilnya akan baik. Gitu deh. Mhm, Pak. Jadi, pesan dan kesan Bapak buat yang pengen banget masuk dunia perkapalan itu gimana tuh? Jadi kalau emang kita berbicara ini negara kita kan negara marit. Sepertiga kita emang daripada wilayah Indonesia adalah daratan. 2/3-nya adalah lautan. Dan dulu kita berbicara emang negara kita adalah negara agraris. Tapi ternyata sebenarnya itu belumlah begitu tepat. Sehingga seharusnya negara kita ini adalah negara maritim. Artinya dunia yang bergerak di bidang maritim itu haruslah ditingkatkan untuk kita dari segi kesiapan daripada pendidikan kita, termasuk juga ekonomi kita dan teknologinya kita. Jadi kawan-kawan itu kalau emang kita berbicara dunia maritim ini, ya basicnya emang semua dari kita, dari mana aja bisa. Dan bagi saya semua orang bisa masuk ke dunia ini, asalkan mau. Karena kalaulah kita punya niat benar, lakonnya benar, insya Allah hasilnya benar. Itu aja. Jadi kita kembalikan ke diri kita. Berarti selama Bapak kerja di Iqbal MS ini, ada nggak Pak rintangan yang besar yang pernah Bapak hadapin? Rintangan itu banyak pasti. Tapi dalam setiap kita, kalau kita berbicara namanya dalam sebuah proses, pasti ada ketidaksesuaian. Tapi kita selalu kalau berpikir yang dari awal kita berbicara apa yang kita rencanakan. Terus setelah kita rencanakan harus kita lakukan. Kita niatkan harus kita buat. Setelah pada saat kita melakukan pasti ada rintangan yang kamu bilang tadi. Nah, ketika ada masalah ataupun rintangan tersebut, bagaimana kita menghadapi tersebut? Nah, kalaulah misalkan apa yang sudah kita buat benar, ya tingkatkan lagi. Kalau kita yang berbuat salah, ke apa yang kita lakukan salah, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita tulis dalam sebuah prosedur ataupun aturan main yang sudah ada, ya kita perbaiki dan jangan ulangin lagi.
Itulah yang disebut dengan kalau kalian nanti kita selalu dalam Edward Deming bilang itu adalah PDCA, Plan, Do, Check, Action. Baik. Untuk nasihat, ada nggak Bapak ingin sampaikan buat kami sebagai pelajar yang memang belum sempurna lah ya, bisa dibilang? Ya karena kita semua pasti tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Dia Sang Cinta. Itu Nah, gimana itu, Pak? jadi ya karena emang kita tidak akan pernah sempurna. Karena kesempurnaan itu cuma milik si pemilik alam jagat raya ini, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tetapi yang harus kita lakukan adalah seperti yang tadi saya bilang, PDCA, rencanakan hidupmu. Kalau sudah kamu rencanakan, lakukan apa yang kamu rencanakan. Dalam saat melakukan itu, cek kembali. Kalau emang sudah benar, jangan cepat puas. Tingkatkan lagi. Tapi kalaulah salah, perbaiki. Dan jangan ulangi lagi. Nah, itulah hidup kita seperti itu. Dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, jika kita niat benar, lakukan benar, insya Allah hasilnya benar. Baik, Bapak. Untuk moto-moto ada nggak, Pak, dari Iqbal Emils itu? Kalau motonya Iqbal itu, belajar itu tidak akan pernah habis. Belajar tidak akan pernah ada habisnya. Artinya, dalam kita sebagai di dunia ini, artinya apa? Tidak ada pernah berhenti dalam belajar. Karena yang kita lakukan itu selalu kita tingkatkan terus. Bahkan sertifikasi yang kita punya itu selalu kita harus maintain. Dan kita resertifikasi tersebut. Per 5 tahun, ada yang per 3 tahun. Jadi makanya, ya jangan pernah berhenti belajar. Dan dalam setiap proses, di situ adalah belajar. Baik, Bapak. Tapi sebelumnya ada nggak, Pak, kesalahan yang pernah Bapak buat selama Bapak lagi di Iqbal Emyos, dan seandainya Bapak bisa memutar waktu itu, Bapak ingin itu tidak terjadi gitu? Bagi saya, kalau kesalahan itu pasti banyak terjadi, banyak, tetapi dibilang memutar tidak. Karena bagi saya, kesalahan itu adalah juga proses belajar kita. Proses belajar. Karena kalau kita tidak pernah salah, kita tidak akan pernah tahu mana yang benar. Makanya, jadi ketika kita bersalah, ada kesalahan yang saya bilang, ya kita perbaiki. Dan kita jangan ulangin lagi. Makanya kalau kita bermindset PDCA itu, Plan, Do, Check, Action itu, apapun tindakan kita nggak akan pernah menyesal. Ya oke salah, kita salah. Oke kita berbuat kesalahan, kita gagal. Tetapi dari situ kita belajar apa yang bikin kita gagal. Bagaimana biar kita tidak gagal lagi. Jadi, kegagalan itu bukanlah suatu neraka ataupun sesuatu ya kesedihan. Tidak, tetapi itu adalah media belajar untuk kita bangkit. Untuk kita memperbaiki apa yang salah. Berarti dari kesalahan yang kita buat dan yang kita lalui itu, kita bisa belajar dari, "Oh, berarti karena aku pernah membuat kesalahan ini, saya harus perbaiki diri," gitu ya, Pak? Ya. Nah itu ya makanya kita sebagai manusia kita harus bertahu ya kalau kita salah ya kita harus perbaiki gitu. Jadi, menarik banget ya, Pak, dunia perkapalan itu gimana ya, Pak? Dengan Iya, cara Bapak bilang PDCA, kalau misalnya ada bikin kesalahan, bisa dicoba berusaha lebih baik lagi iya, dan belajar dari kesalahan itu lagi ya, Pak, ya? iya, Baik. Pak, saya ada pertanyaan iya. satu lagi, Pak. Jadi, Iqbal Emils ini bisa diteruskan ya, Pak, perusahaannya? Semua bisa diteruskan. Jadi kayak saya pun meneruskan apa yang sudah dibangun sama Pak Dr. Sofyan. Nah jadi karena Iqbal Emios ini adalah menjalankan sebuah misi. Misinya itu adalah untuk memperbaiki bangsa Indonesia ini di sumber daya manusianya, di dunia kemaritiman dan oil and gas, agar sumber daya manusia Indonesia ini setara dan setarif dengan bangsa asing. Maju lain. Nah, jadi bagi saya ini adalah sebuah challenge untuk benar-benar bisa mewujudkan apa-apa yang
misi daripada Iqbal Emius ini. Baik, Pak. Menarik banget ya, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak, sebelum saya menutupi podcast ini, mmm, menurut Bapak, sebagai kamu yang pelajar SMA ini, ada nggak, Pak, eee, nasehat lagi gitu, biar kami tidak blunder dengan, masa depan kami, jadi kami juga ada arahan? Nah, jadi kawan-kawan ini yang masih generasi penerus, kalian adalah penerus-penerus kami. Begitu juga jadi apa-apa yang, eee, karena kita itu, Indonesia itu jangan berpikir, kita itu sama dengan bangsa asing. Nah, jadi bagaimana? Terkadang kita yang harus merubah sudut pandang kita. Nah, jadi apa yang mereka bisa lakukan, ya kita harus lakukan, gitu loh. Nah, tetapi yang perlu kalian lihat itu bukan hasilnya. Generasi muda itu yang saya selalu ajarkan apapun yang kita lakukan di Iqbal itu jangan lihat hasilnya. Maksudnya, oh jangan lihat dia gajinya berapa. Jangan lihat dia posisinya apa. Tetapi yang Anda harus pelajari adalah prosesnya. Hiduplah berproses. Jadi prosesnya dia untuk mencapai dengan gaji segitu, bagaimana? Proses yang dia lakukan untuk dia mendapatkan posisi itu seperti apa? Jadi yang perlu kita nilai itu adalah, yang kita pelajari adalah prosesnya, bukan hasilnya. Karena hasil tidak akan tidak akan itu pasti akan berhubungan terhadap proses yang kita lalui. Seperti kawan-kawan di SMA sekarang, "Oh, saya remedial. Oh, saya tidak naik kelas." Jangan lihat hasilnya, tetapi lihat proses di belakangnya. Bagaimana proses belajar Anda? Bagaimana proses Anda untuk menghadapi ujian itu? Bagaimana proses Anda untuk persiapan ujian itu yang harus Anda nilai. Jangan lihat hasilnya. Makanya terkadang kita, generasi muda itu selalu melihat hasil, Iya. tetapi lupa akan proses. Nah, makanya saya selalu arahkan kepada generasi muda. Kalau kalian melihat seseorang, melihat orang tokoh atau apa, jangan lihat hasilnya, tetapi lihat dia proses dia seperti itu bagaimana. Nah, jadi pesan saya, kalau kalian emang niatnya benar, prosesnya benar, dan insya Allah hasilnya benar. Dan satu, tetap harus mengharapkan keriduan dia sang cinta. Karena semua itu tidak akan lari dari proses. Proses daripada persiapan, proses melakukan, proses dalam pengecekan dan peningkatan. Terima kasih, Pak, ya. Berarti emang sebelum kita mau melihat hasilnya, kita lihat dulu bagaimana proses kita. Prosesnya, itu. Jadi jangan selalu melihat hasil, tapi lihatlah proses. Lihat prosesnya. Oke, baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Podcast kali ini benar-benar menarik sih, Pak, tentang dunia perkapalan dengan Bapak yang sampaikan tadi. Mohon maaf jika saya ada salah ngomong ya, Pak, ya. Iya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Karena pun sampai saat ini pun saya dalam masih proses belajar. Karena saya yakin belajar itu tidak akan pernah akan habis. Sampai kita kehabis ya ketika kita sudah dipanggil pada Dia Sang Cinta. Jadi, untuk pertanyaannya udah selesai ya, Pak. Terima kasih, Pak, udah meluangkan waktu buat kami ya, Pak, ya. Iya, nggak apa-apa. Dari pertanyaan kami tanya kepada Bapak tadi, jawaban Bapak juga sangat menarik bagi kami yang ingin lebih tahu tentang dunia perkapalan gimana, cara kami berproses. Ya, saya lebih banyak meyakinkan karena dunia perkapalan itu sangat luas. Jadi kalau kita berbicara maritim itu bukan hanya kapal saja. Nah, di situ juga ada masuknya untuk pariwisata. Jadi kalau kita bilang kapal itu kan seperti rumah, anggaplah seperti rumah. Jadi kan karena orang akan tinggal di situ, berarti orang yang tinggal di situ harus nyaman. Berarti harus ada tentang listrik juga ada, tentang mesin juga ada, tentang kesehatan dan keselamatan yang pasti jelas ada.
terus tentang estetika juga ada. Makanya dunia perkapalan itu adalah sebuah dunia sendiri yang di tengah laut. Jadi artinya apa yang ada di darat pasti harus ada dong di laut. Nah, disitulah challenge-nya. Bagaimana kita bisa mewujudkan itu sehingga orang yang ada di laut itu bisa bekerja nyaman, selamat, dan sehat. Serta tidak merusak lingkungan yang ada. Berarti di dunia perkapalan itu berarti tidak hanya perkapalan ya Pak ya, berarti ada Maritim itu adalah semuanya, termasuk juga pariwisata. Jadi kalau dibilang perkapalan itu kan pariwisata juga masuk, kayak seperti kapal pesiar. Di situ pun juga ada orang yang masak dong. Ada yang melakukan juga untuk yang di bidang untuk food and beverage. Terus juga, nah tetapi kalau kita di Iqbalnya sendiri kita larinya ke tekniknya. Nih Pak, terima kasih ya Pak, udah bisa Bapak sampaikan dengan jelas. Dan mohon maaf ya Pak jika saya ada salah kata, sekali lagi Pak ya. Siap, ya. Eh, Pertanyaan yang kami sampaikan tadi juga dari teman-teman yang kepo banget. Gimana sih cara jalankan hidup ingin memasuki dunia perkapalan? Ya, jadi bukan hanya dunia perkapalan aja, terkadang kita, kawan-kawan pesan saya itu dari awal itu, ya jangan lihat hasilnya, tapi lihatlah prosesnya. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak sudah bisa meluangkan waktu. Baik, Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pertanyaan untuk Bapak. Terima kasih ya Pak. Mohon maaf sama-sama. ya saya ada salah kata sekali lagi ya Pak. Iya, Oke, baik. Sepertinya itu saja teman-teman. Terima kasih udah bisa nonton video kami. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu wawasan dari apa Bapak Roni sampaikan tadi. Salam edukasi semuanya. Bye. Berhenti walau sering kejebrut. Musuh terbesar bukan orang di depan, tapi rasa malas yang nahan di belakang. Ini suara jalanan yang bukan sekedar kata. Rap jadi senjata, tembus rintangan nyata. Bangkit berdiri meski dunia nyoba jatuhin. Semua luka jadi bar biar hidup makin keren. Yo.